Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Saya ingin meresum sebuah materi yang diambil dari mata kuliah Ilmu Pengantar Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Pengertian dan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari segala aktivitas manusia dan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Ekonomi secara deskriptif menggambarkan keadaan aktual ekonomi secara deskriptif. Ekonomi terapan, teori kebijakan ekonomi mempelajari tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi. Istilah-istilah dalam ilmu ekonomi. Yang pertama ada barang dan jasa. Benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Barang ekonomi, barang pemenuh kebutuhan masyarakat yang sifatnya langka, terbatas, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan atau biaya. Barang bebas, barang yang tersedia cukup banyak sehingga masyarakat tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Kebutuhan secara primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan sifat, ada jasmani dan rohani. Kebutuhan waktu saat ini dan akan datang, serta kebutuhan subjek secara individu atau kolektif. Pemuas kebutuhan, cara memperolehnya ada dua, secara ekonomis dan secara bebas, dan kegunaannya secara konsumsi atau produksi. Proses pembuatannya, bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Kaitan dengan barang lain, komplement atau substitusi. Metodologi ilmu ekonomi. Teori ekonomi, teori yang membahas, menjelaskan, dan memprediksi gejala atau fenomena saling keterkaitan antar variabel perilaku masyarakat. Model ekonomi, pola keterkaitan antara variabel yang dapat dipresentasikan secara verbal, tabulasi, diagram, grafis, dan matematis. Model, penyajian pola hubungan antara variabel dalam satu sistem ekonomi yang di dalamnya terkandung suatu deskripsi verbal atau analogi dari beberapa fenomena yang terjadi dalam dunia nyata. Variabel, ukuran yang nilainya dapat berubah dari waktu ke waktu. Deduktif dan induktif. Deduktif, pengambilan kesimpulan untuk hal khusus dari fenomena yang berlaku umum. Induktif, mengambil kesimpulan untuk hal-hal umum dari fenomena yang berlaku khusus. Ceteris paribus dan fallacy of composition. Ceteris paribus adalah penyederhanaan model dengan mengasumsikan faktor lain konstan. Fallacy of composition, apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar. Metodologi ilmu ekonomi, ekonomi positif dan normatif. Ekonomi positif mempelajari perilaku ekonomi secara apa adanya. Ekonomi normatif mempelajari bagaimana sebaiknya hubungan antara variabel, mengevaluasinya sebagai baik atau buruk, menyarankan tindakan tertentu. Ruang lingkup dari ilmu ekonomi yaitu secara mikro dan secara makro. Ilmu ekonomi secara mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup individu, misalnya perusahaan atau rumah tangga, interaksi di pasar barang sampai dengan harga, tingkat laku pembeli dan penjual, efisiensi input, interaksi di pasar, faktor produksi, maksimisasi keuntungan. Secara makro atau secara garis besar, mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat keseluruhan. Kajian perekonomian secara nasional, pengeluaran agregatif full employment, pengangguran dan inflasi. Teori ekonomi secara mikro dan secara makro, interaksi di pasar barang, perilaku pembeli dan penjual, pasar, faktor produksi. Sedangkan secara makro, tingkat perekonomian negara, pengeluaran, agregat, pengangguran, dan inflasi.
Materi pengantar bisnis, pengertian bisnis dan jenisnya, tujuan kebijakan bisnis, kesempatan bisnis atau usaha, unsur ekonomi dalam bisnis, hakikat bisnis, dan mengapa belajar bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Kata bisnis dari bahasa Inggris, business, basi, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jenis-jenis bisnis: 1. Barang. 2. Jasa. 3. Toko, gabungan barang dan jasa. Pengertian industri dan bisnis. Industri adalah perkumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama, sedangkan perusahaan adalah mengelola material atau proses produksi yang sama dengan yang lainnya. Bisnis adalah kegiatan yang membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan atau usaha yang melayani kebutuhan masyarakat, baik yang bermotif keuntungan ataupun tidak. Unsur-unsur ekonomi: 1. Tanah dan sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, ada modal. Yang keempat, skill, kewirausahaan. Yang kelima, informasi. Dan yang keenam, networking. Mengapa belajar bisnis? Mengapa sih kita harus belajar bisnis? 1. Karir di masa depan. Yang kedua, untuk membuka bisnis sendiri atau berwirausaha. Ketiga, pengendalian masalah sosial. Dan yang keempat, bisnis membuka sebuah lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. Kita akan jadi lebih berwibawa dalam mengemban tugas hidup di dunia. Yang kelima, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang, menciptakan kekayaan dan kesejahteraan, kemakmuran dan pilihan pekerjaan. 6. Lebih banyak dikenal orang. Yang ketujuh, mendapatkan wawasan yang luas. Dan yang ke-8, bisa belajar dengan orang-orang yang telah sukses sebelum kita. Perusahaan, suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan dan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem sendiri adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Sifat sistem perusahaan: 1. Kompleks. Yang kedua, satu kesatuan. Yang ketiga, berjenis. Yang keempat, saling bergantung. Yang kelima adalah dinamis. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya: 1. Harga bahan mentah atau bahan pembantu. Yang kedua, faktor tingkat upah buruh. Yang ketiga, faktor tanah. Yang keempat, faktor pajak. Yang kelima, tingkat bunga. Yang keenam, biaya alat produksi tahan lama. Dan yang ketujuh, biaya atas jasa pihak ketiga. 4 jenis letak perusahaan. 1. Terikat keadaan alam, pabrik semen. Yang kedua, terikat sejarah, batik Jogja. Terikat oleh pemerintah, Surabaya Industrial Estate, rumput atau share. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. 1. Kedekatan bahan mentah dan ketersediaannya bahan mentah. Yang kedua, ketersediaan tenaga air. Dan yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, ketersediaan modal. Yang kelima, kemudahan transportasi. Serta yang keenam, kedekatan pasar dan kesesuaian iklim. Pengaruh lingkungan bagi perusahaan. Pengaruh positif: negara aman, perusahaan dapat menjalankan usaha dengan tenang. Pengaruh negatif: negara tidak aman, perusahaan akan merasa tidak tenang. Pertanggungjawaban perusahaan jatuh kepada 1. Inspektor. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, konsumen. Yang keempat, perantara. Yang kelima, pemerintah. Yang keenam, penyediaan. Dan yang ketujuh, persaingan. Yang kedelapan, lembaga penelitian. Serta kesembilan adalah lingkungan. Itu semua harus bertanggung jawab terhadap perusahaan. Manajemen perusahaan.
Definisi manajemen sebagai suatu proses, sebagai suatu seni. Fungsi dari manajemen: 1. Planning, perencanaan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Dan yang ketiga, actuating, pengeksekusian. Dan yang keempat, controlling, pengendalian. 1. Planning merupakan suatu proses pemeliharaan kegiatan atau sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. 4 tahap perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Manfaat perencanaan: 1. Memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mengurangi risiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Yang keempat, membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang, efisiensi biaya. Yang kedua, organisasi. Yang ketiga, actuating. Yang keempat, controlling. Organisasi. Proses organisasi hubungan antara peranan. Ada saling pengertian, hubungan timbal balik. Aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya hubungan antara peranan. Yang kedua adalah komunikasi. Bagaimana mereka saling berkomunikasi, seberapa akurat dan tepat waktu. Seharusnya proses ini efektif. Komunikasi adalah awal interaksi. Komunikasi yang efektif menghasilkan interaksi yang produktif. Pengendalian. Bagaimana perilaku anggota dikendalikan, efektivitas hubungan pimpinan anggota. Pengendalian meliputi kegiatan pemantauan dan pengenaan sanksi. Yang keempat adalah koordinasi. Perhatian yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada tujuan. Bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. Pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Sosialisasi. Bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem? Cara-cara yang formal maupun informal. Apakah proses ini dilakukan dan mencukupi? Tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. Manajer. Keterampilan relatif yang dibutuhkan manajer. Technical skill, human relation skill, dan conceptual skill. Itulah pembahasan dari resume ilmu pengantar ilmu ekonomi dan bisnis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.